sehingga nanti saya sebagai pengajar dari metode penelitian ini punya eh, bayangan apa yang bisa saya bantu untuk memudahkan Bapak Ibu menyelesaikan riset yang nantinya akan dilakukan. Monggo, saya persilahkan, saya urut dari yang di ini saja ya, di atas ini ya, eh, di partisipan. Ada 18 ini. Saya persilakan kepada Bapak eh, Raksda Alit Jaya, gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Badri dan Wakili. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu. Saya profesi awal. Saya bencana situasi tentang pengiriman pengerangan kontingen Garuda pada misi perdamaian dalam perspektif teknologi dan kapabilitas yang menjadi konsep saya dengan pertimbangan karena memang kita setiap tahun itu selalu mengirimkan pasukan penengah ke beberapa negara dan melihat situasi global yang saat ini tidak menentu demikian Indonesia sehingga ini menjadi pemikiran saya untuk bisa menyiapkan pasukan-pasukan ini dengan lebih sempurna dan juga lebih baik. Ini yang mungkin nanti kami akan bimbingan terkait dengan konsep kami. Demikian pertanyaan kami lebih singkatnya mungkin kalau kami dipanggilnya Adit. Baik, terima kasih Bapak Alit. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ansari. Oke, Pak Ansari kayaknya sedang berhalangan. Saya persilakan selanjutnya Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth ada? Oke. Selanjutnya saya persilakan kepada Selamat malam, Prof. iya, malam Mbak Elizabeth. Ya, mohon maaf, Prof. Tadi suaranya Prof di tempat saya kurang jelas. Saya hanya silakan memperkenalkan diri, terus kira-kira metode. Ya, topik riset yang nantinya membuat Mbak Elizabeth ini bangun tidur mikirin itu, gitu. Mau tidur mikirin itu, gitu, mikirin disertasinya gitu, karena memang passionnya seperti itu, gitu. Monggo, saya persilakan. Terima kasih, Prof. Badri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di ruang kelas. Prof, saya Elizabeth Udianing Hapsari. Saya panggil Prof. Saya dosen psikologi WM di Surabaya. Topik penelitian yang saya ingin lakukan itu saya berkecimpung di bidang pendidikan ya, Prof. Jadi saya ingin meneliti tentang guru-guru yang ada di keinginan saya sih ada di Surabaya, Prof. Gitu. Jadi tentang cara kerjanya. Kalau yang kemarin saya masukkan itu tentang inovatif work behavior. Oke. Itu yang pastinya kuantitatif ya, Prof ya. Karena pasti bisa menyangkut, bisa menggeneralisasi di guru-guru di suatu yayasan atau suatu institusi. Mbak Hera Rahmahani. Silakan Mbak Hera. Selamat malam, Prof. Malam. Ya, kita bertemu lama nggak lagi. ketemu ini. Iya. Betul. Perkenalkan, nama saya Hera. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah berinteraksi. Saya dari BINUS, namun sekarang
ya saya double affiliation, triple affiliation malah. Oh, Mungkin dua-duanya jalan insya Allah Prof. Tapi wah, ini karena selamat ada ya. Hmm. mudah-mudahan selamat gitu. Oke, kalau untuk yang ingin saya teliti ke depannya itu saat ini lebih ke arah fenomena work from anywhere, Prof. Hmm. Jadi kan work from anywhere itu kita masih mungkin melihat dari sisi orangnya seperti apa, tapi belum melihat dari sisi environment sama support dari organisasi. Jadi dua hal ini mungkin nanti yang akan saya gali untuk di PSDM-nya seperti itu, Prof. Dalam konteks organisasi publik atau swasta, BUMN Eh, atau pure swasta? Mungkin pure swasta, Prof. Oke. Gitu. Kalau publik kayaknya agak susah. Betul, betul. Oke. Baik, terima kasih, Mbak Hera. Selanjutnya, I would like to ask Hola. Can you speak Indonesian or you just speak in English? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia, insya Allah, bahasa Inggris. Ya, insya Allah, saya sudah punya proposal yang kemarin saya apply di beasiswa dari Unhir ITS Scholarship. Oke. Tapi sekarang mau apa ya, perlu paham teori-teori. Insya Allah semester 1 itu paham teori. Oke. You want to understand more about the theory in sumber daya manusia. Terus saya akan insya Allah mix organization di health organization sama sumber daya manusia tingkat dari jurusan saya yang dulu. Oke. Terima kasih. Oke. Thank you, Paula. Selanjutnya saya persilakan Mbak Nilo Aldian. Malam, Prof. Malam. Saya dengan Nilo Aldian. Kebetulan kalau mengenai penelitian saya ini rencananya ya Prof ya, karena saya sekarang tertarik dengan fenomena penggunaan AI, Prof. Nah, penggunaan AI ini mungkin ada kaitannya dengan leadership di organisasi gitu ya, nanti bagaimana hubungannya dengan pengambilan keputusan dan juga mungkin pengaruhnya terhadap karyawan ya di dalam organisasi itu sendiri. Kebetulan saya praktisi Prof, jadi saya sudah swasta, pemilik lembaga sertifikasi dan juga lembaga konsultan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Nilo. Selanjutnya saya persilakan Mbak Pungki Dami. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Pungki Dami, domisili di Surabaya, profesi saya dokter, Prof. Yeah. Saat tesis kemarin yang saya ajukan mengenai profil dokter dalam menjalankan clinical pathway. Untuk rencana disertasi ke depan yang jauh lebih besar dari clinical pathway adalah formularium, yang mana itu sangat membawa dampak yang besar terhadap kinerja keuangan dan banyak hal dari rumah sakit untuk efisiensi dan efektivitas di organisasi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Maijen Rudi Saladin. Monggo, Bapak Panglima. Masih mute, Pak Panglima. Nah. Oke. Selamat malam, Prof. Badri. Malam. Ini bukan AI ini, asli ini. Hadir khusus untuk Pak Badri. Iya. Rekan-rekan semua yang saya hormati juga, ada beberapa yang sudah saya kenal, ada Mentor Alit, ada Mbak Hera, Mbak Yosi, Mbak Pungki, Mbak Niluh, dan beberapa mungkin belum pernah ketemu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, kumpul-kumpul sama-sama. Jadi Prof, teman-teman semua, saya Rudi Saladin. Saya abdi negara sama seperti Pak Alit Jaya, kebetulan bertugasnya di Surabaya.
Jawa Timur. Motivasi saya yang jelas saya sudah pernah sampaikan juga ke Prof. Badri, saya sudah konsultasi juga dengan Profesor. Kebetulan Prof. Badri ini dulu kawan sama-sama sekolah Siap. dengan saya. Sekarang beda Prof ya, dulu kita sama-sama timun, sekarang saya timun, Prof. Badri durennya gitu. Oh, sama timunnya sana. Sama. Dulu kita sering satu sindikat Prof, tapi sekarang saya minta arahan dan mentoring dari Prof. Badri dan profesor yang lain. Eh, Kalau Siap. sementara ini yang ada di benak saya simple Prof terkait dengan disertasi saya nantinya, saya berangkat dari pengalaman tugas selama ini saja karena saya praktisi. Mungkin untuk kepemimpinan saya juga sudah mengalami dari mulai tahapan mimpin sekitar 30-an orang sampai sekarang 30-an ribu orang. Uniknya di Indonesia ini sesuai dengan leveling kami, termasuk mungkin Pak Ali Jaya juga mengalami hal yang sama. Di beberapa strata, mulai dari tingkat kabupaten kota atau kecamatan lah, sampai dengan kabupaten kota dan provinsi, itu kita eh, memimpin tidak hanya linear. Selama ini kepemimpinan itu kesannya antara pimpinan dengan bawahan atau atasan dengan anggota begitu, linear ke bawah. Nah, saya berpikir kalau di kita ini agak beda. Karena seperti saya di level provinsi, kita punya counterpart. Ada Forkopimda namanya. Itu ada gubernur, ada Kapolda, mungkin ada Pangku Armada, ada Kabinda, dan banyak. Termasuk Kajati, Ketua PN. Di level kabupaten kota juga sama. Seorang pemimpin tidak berjalan sendiri. Justru di situ saya mau mencoba menggali kira-kira gaya, tipe, karakteristik kepemimpinan apa yang cocok untuk para pejabat di level itu. Karena kita tidak hanya menggerakkan anggota atau bawahan saja, tetapi bagaimana kita mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan para leader juga yang seterata dengan kita, selevel dengan kita. Itu menurut saya perlu satu gaya atau tipe kepemimpinan yang mungkin berbeda khusus untuk di Indonesia. Karena saya lihat di level-level tertentu itu seorang pemimpin tidak hanya linier antara atasan dan bawahan atau pimpinan dengan yang dipimpin, tetapi harus ada satu pola bagaimana seorang pemimpin dia juga bisa mempengaruhi samping dan atas. Saya kira itu sementara yang ada di benak saya sih, Prof. Yeah. Mudah-mudahan ini bisa digunakan juga untuk para pemimpin di level mulai dari kabupaten kota sampai provinsi dan negara. Saya kira itu, Prof, sementara. Yeah. Terima kasih Bapak Panglima atas sharingnya. Selanjutnya saya persilakan Mbak Sally Dian Widiasari. Mas Alwan, selamat malam. Saya Sally Dian Widiasari. Saya merupakan dosen di Departemen Psikologi Universitas Brawijaya. Minat riset saya di keputusan perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas atau hiring decision. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sally. Selanjutnya saya persilakan Mbak Sofia. Mbak Sofia. Ya, mohon maaf ini sambil jalan. Ya, silakan. Iya, kalau bagi saya terkait kepemimpinan ini tadi ya. Proposalnya apa gitu, yang terkait dengan disertasi sehingga saya bisa bantu-bantu. Iya, kalau saya karena sekarang ini saya aktif di BUMD, BPR milik pemerintah daerah. Nah, saya melihat di kan ada kami itu di seluruh Indonesia jumlahnya ada 215 anggota gitu. Nah, terus dari beberapa anggota itu saya melihat antara jumlah pegawai atau jumlah SDM yang ada itu kadang-kadang tidak sesuai dengan aset yang dikelola gitu. Jadi
SDM yang banyak itu ternyata tidak menjamin bahwa perusahaan atau BPR itu bisa dikelola dengan baik gitu. Nah, saya sebenarnya ingin meneliti formula apa yang paling sesuai gitu untuk teman-teman BPR Pemda, di mana kami itu pemegang saham pengendalinya kan pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi gitu. Nah, selama ini tuh saya melihat belum secara baik struktur organisasi, job desk-nya itu bisa beragam, nama-namanya itu juga beragam gitu. Saya ingin meneliti sebenarnya SDM yang tepat itu jumlahnya itu berapa? Apakah disesuaikan dengan, kalau di kami itu kan aktiva yang produktif itu kredit yang diberikan, ataukah hanya berdasarkan kredit yang dikelola, dana masyarakatnya dikelola, atau total aset yang dikelola begitu? Nah itu saya ingin memberikan masukan kepada teman-teman BPR milik pemerintah daerah. Ini formula yang sepertinya itu pas gitu supaya sesuai gitu antara jumlah sumber daya manusianya, terus aset yang dikelola, dan apakah itu linear dengan pertumbuhan perusahaan itu dari tahun ke tahun gitu. Karena ada beberapa perusahaan itu yang perusahaan perseroda kalau di kami itu kayaknya tuh mereka tuh jalan di tempat aja gitu. Padahal SDM-nya ini nambah nih gitu. Itu yang akan coba kami teliti gitu. Baik, terima kasih Mbak Sofia. Iya. Selanjutnya saya persilakan Mas Saiful. Ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Saiful Hidayat, saya full time student di Pasca. Untuk minat riset Prof, izin saya tertariknya di bidang AI, terutama bagian AI dependency yang bisa mempengaruhi kemampuan kognitif manusia, dan juga saya tadi baca juga dari Harvard Business Review tentang job redesign dari Tomayo et al. Bahwa AI itu mengakibatkan ketakutan dan juga kehilangan pekerjaan itu sih Pak. Keinginan saya bisa di bidang itu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Saiful. Selanjutnya saya persilakan Mas Surya Aditya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas waktunya. Sebelumnya saya izin perkenalan, saya Surya Aditya Prof, mahasiswa yang mungkin agak jauh sedikit dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Kebetulan saat ini saya diamanahkan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten, Prof. Wah, alhamdulillah. Jadi tujuan saya untuk kuliah salah satunya kebetulan di kabupaten saya ini sangat terpencil, Prof. Kabupaten apa itu, Pak Kabupaten Surya? Kayong Utara, Prof. Dan mohon maaf agak berisik, saya sambil tadi lagi reses soalnya. Oh iya. Ya. Baik. Jadi kebetulan di sini kami mayoritasnya nelayan, petani. Jadi SDM-nya di sini untuk diajak berpikir lebih maju itu agak susah di daerah sini. Mungkin dengan apa yang saya tempuh saat ini bisa saya aplikasikan di kabupaten saya, Prof. Perlu diketahui, Prof, jarak dari provinsi kami itu membutuhkan waktu 10 jam, Prof, lewat darat. Dari Pontianak? Dari Pontianak, dan itu lewat jalan yang luar biasa. Jadi saya bersyukur sekali masuk di Erlangga ini bisa Kok kita tahu lakukan program ini gimana itu, Pak Surya? Kebetulan pendidikan saya di S1, S2 saya di Surabaya, Prof. Oh, oke. Ya, jadi S3 ada tawaran di Pontianak, saya tetap kekeh untuk ngambil pendidikan di UNER, Prof. Jadi ada rasa bangga lah bagi kami. Baik. Untuk
untuk pengaplikasian tujuan saya, Prof, yang pasti saya mau menambah wawasan saya tentang SDM karena apa di sini sangat minim sekali, Prof. Mudah-mudahan ini bisa saya aplikasikan di kabupaten saya, Prof. Baik. Baik, terima kasih Pak Surya. Sama-sama, dengan senang hati, Prof. Baik, selanjutnya Mbak Surya Dharmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Prof. Badri. Malam, Mbak. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan Prof, nama saya Surya Dharmawati. Saya biasa dipanggil Surya. Saya juga abdi negara Prof sekarang. Kebetulan di staf ahli wali kota. Dan untuk rencana penelitian Prof, untuk disertasi saya sebenarnya dari ini Prof, berangkat dari saya ini kan fungsional dulu Prof. Jadi ketika saya fungsional kemudian ada open apa ya, merit, sistem merit itu kan ada memang open bidding Prof untuk jabatan. Makanya saya bisa ke struktural dalam usia yang muda begitu Prof. Nah, tapi ada satu permasalahan sebenarnya Prof, dan ini terjadi di rata-rata di semua daerah sih kalau saya lihat. Jadi untuk teman-teman struktural itu kalau kita nggak kenal baik dengan atasan atau bagaimana, biasanya stuck. Ini sebenarnya yang ingin saya gali Prof, model seperti apa sih, model smart talent management seperti apa untuk ASN pemerintah daerah sebenarnya yang cocok gitu loh Prof. Jadi karena di teman-teman saya sendiri itu ada bahkan 15 tahun dia nggak pindah-pindah dan dia nggak naik-naik begitu Prof. Itu banyak terjadi. Nah ini saya lagi ingin mencari formulasi nih Prof. Apakah nanti mengintegrasikan suatu sistem semacam mesin learning atau big data dalam talent mapping ASN ini gitu Prof. Oke. Baik, terima kasih atas sharingnya Mbak Surya Dharmawati. Berarti bareng Pak Aguson Haji juga ini? Prof. Pak siapa Prof? Aguson Haji. Sebelumnya Prof. Oh sebelumnya. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Mas Umar. Mas Umar atau Pak Umar. Saya ini serba bingung. Kalau dipanggil Mas itu ada yang seneng, dianggap lebih muda gitu. Tapi ada juga yang tersinggung gitu. Jadi hati-hati juga. Oh, nggak ada. Baik, selanjutnya yang barusan ngomong, Pak Muslih Haryadi. Monggo Pak Muslih. Terima kasih Prof. Nama saya sudah tertera di situ Prof. Panggilannya Mus. Ya, kami dinas di Kecamatan Surabaya Prof. Kemarin alhamdulillah diajak Pak Rudi, Pak Panglima. Setelah kumpul-kumpul makan-makan sambil nyanyi-nyanyi Prof. Oh iya. Ini teman-teman berharap bisa kumpul lagi nanti. Tema penelitian saya sederhana, Prof. Seperti saya tulis di awal waktu daftar, yaitu melaksanakan program pemerintah secara efektif. Terutama mungkin dalam hal pengentasan kemiskinan, Prof. Baik dari faktor internal keluarga yang bersangkutan maupun support atau kolaborasi sinergi eksternal. Saya tulis di situ peranan tokoh-tokoh sentral atau tokoh-tokoh penting gitu dalam bentuk sinergi kolaborasi bersama untuk pengentasan kemiskinan. Karena saya lihat jika semua bergerak bersama untuk membangun bersama mengentaskan kemiskinan itu akan lebih efektif dan lebih mengena, Bro. Jadi tidak hanya melulu pemerintah saja, dibareng-bareng dengan seluruh lapisan masyarakat. Tinggal yang bersangkutan biasanya juga akan ikut berubah dari sisi mental dan lain-lain. Itu Prof, nanti mohon
bimbingannya, Prof. Baik, terima kasih, Pak Muslim. Soalnya saya persilakan Mbak Yosi Etna Wardini. Terima kasih Prof. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Yosi Etna, biasa dipanggil Yosi. Saya pengajar Prof. Pengajar di basic saya psikologi, tapi saya ngajar di Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Bisnis Surabaya. Oke. Ini saya kebetulan saya mahasiswa kami itu kebanyakan dari luar pulau, Prof. Dari NTT, Papua, pokoknya dari seberang sana. Nah, dari situ saya ingin, dan kebanyakan perempuan, Prof. Nah, di sini saya ingin melihat mereka itu dari sisi ini, efektivitas pada saat melakukan KKN. Jadi saya di sini ingin melihat apakah efektivitas KKN itu bisa membangun leadership mereka. Jadi kan mereka nanti pada waktu saya tanya, mereka kan akan kembali ke daerah masing-masing sebagai putra daerah untuk bekerja di daerahnya masing-masing. Nah, di sini saya ingin membuat satu konsep, apakah nantinya efektivitas KKN itu bisa membangun leadership mereka dan nanti akan bisa dibawa ke daerah masing-masing. Karena di sini kebanyakan mahasiswa kami itu perempuan, jadi perempuan dari pulau seberang gitu, dari Papua, NTT dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yosi. Selanjutnya Mas Yudi Eko. Saya Yudi, teman sebelahnya Pak Mus. Kami sehari-hari di Pemkot Surabaya. Izin untuk rencana penelitian mungkin ya karena tidak jauh-jauh dari tugas ya. Mungkin peranan RT, RW, dan kader dalam partisipasinya dalam pembangunan kota, khususnya melalui aplikasi Sayang Warga, Bro. Oke. Mohon arahan, Bro. Pak Yudeko sekarang tugasnya di mana, Pak Yudeko? Tugasnya di mana sekarang? Tugasnya di kecamatan, Bro. Oke. Daerah mana? Ini sebelah Tamat Sari. Oh, oke. Siapa tahu camat saya gitu maksudnya. Baik. Ada lagi yang belum saya sebut? Ini sebelah saya, Bro, 2 orang. Iya, monggo. Silakan memperkenalkan diri. Ya, teman-teman, Prof, saya Kurniawan, sama seperti Pak Yudi maupun Pak Musli, yang bertugas di kecamatan untuk terkait yang akan kami ikuti, Prof. Jadi saya jadi tertarik di kepemimpinan, terutama di Jakarta. Di mana camat ini kan dia pemimpin di suatu wilayah. Jadi dia harus bisa mengisikan di bawah, dan dia juga bisa sebagai perpanjangan dan menjawabkan apa yang diinginkan visi-misi dari wali kota. Jadi tidak tahu ini cenderung ke kepemimpinannya atau mungkin ke budaya organisasinya, karena mungkin di organisasi publik mohon. Baik, yang terakhir Pak Mukit ya? Belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mukit, Prof. Ya, saya panggil Mukit. Saya berasal dari Pamekasan. Saya di bidang swasta dan di dalam jadi rektor di salah satu kampus di salah satu pesantren di Pamekasan. Ini Prof, ini ada 2 alternatif karena saya melihat hampir 60% sampai 80% lulusan pondok pesantren di Madura itu SDM-nya masih di bawah standar, beda dengan lulusan yang dari pondok pesantren modern seperti Alisa di Malang. Itulah yang akan kami kupas karena di UNER ini harus terindeks di Scopus. Izin Prof, mohon
pertanyaannya, bisa kami akan menulis disertasi tentang diaspora. Oke. Dengan workplace quality and cultural adaptation, ya silakan dijawab. Mohon bimbing aja, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Mukid sharingnya. Bapak Ibu, tentu ini senang ya melihat diversitas kelas ini. Tapi sisi yang lain juga menjadi tantangan bagi para pengajar, gimana caranya menyatukan, karena memang pada dasarnya program studi yang ada di Sekolah Pascasarjana ini memang multidisiplin. Gitu. Karena multidisiplin itu sehingga saya juga perlu melihat ekspektasi apa masing-masing itu dan apa yang bisa saya bantu untuk Bapak Ibu menyelesaikan program pendidikan S3 ini. Mungkin di awal saya ingin menyampaikan beberapa hal dasar aja, bahwa di S3 ini kalau kita melihat dari Bloom's Taxonomy itu di paling puncak Bapak Ibu. Kalau kita SD itu atau madrasah ya, itu fokusnya ke remember, mengingat, 5 halaman diingat dan seterusnya SD. Kemudian SMP kita memahami, SMA sudah bisa mengaplikasikan beberapa rumus lah. S1 itu sudah bisa menganalisa, logikanya begitu. Kalau S2 mengevaluasi mana yang lebih baik, bila mana ada pilihan 3, kita bisa pakai misalnya kalau di manajemen itu kita biasanya menggunakan quantitative strategic planning method gitu, QSPM, bobot, pakai bobot dan seterusnya mana keputusan yang terbaik. Nah, khusus yang S3 ini kita memang diharapkan bisa menciptakan sesuatu ya, produce new or original work. Bisa tentunya kalau kita bukan hanya mendesain misalnya kebijakan gitu, policy brief, atau mungkin ada teori baru gitu yang idealnya seperti itulah. Nah, posisi S3 itu di mana gitu? Kalau melihat dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia, S3 itu yang di level 9. Gitu. Memang lebih strategis gitu, sehingga banyak topik-topik yang ada di doktoral itu cenderung meskipun spesifik, nanti di bagian akhir dari disertasi itu juga diharapkan mempunyai policy implications, ya. Ada implikasi kepada kebijakan. Dengan disertasi ini, bagaimana Anda bisa membuat masyarakat jadi lebih maju, dan seterusnya. Gitu. Itu setara juga dengan subspesialis ya, kalau dokter ya. Kalau misalnya kita konsul sama dokter spesialis, terus di dalam kurungnya itu ada K, berarti dia itu setara dengan S3 gitu. Sangat subspesialis. Kemudian, nah, tentunya di S3 ini kita sering wirawiri ngomongin tentang teori ya. Teori itu apa sih gitu? Ya, teori itu yang menjelaskan ada pola yang secara empiris bisa kita observasi atau kita harapkan ya. Di dalam scientific inquiry ini, teori ini kita bisa gunakan, apakah kita gunakan sebagai acuan untuk kuantitatif, atau bahasanya itu refinement, gitu. Bisa refine atau testing existing teori, gitu. Atau yang kedua, kita bisa mendevelop teori gitu, menggunakan kualitatif gitu. Kalau kualitatif ini memang paling bagus untuk theoretical development. Kita bisa pakai case study, bisa pakai grounded theory, kita bisa pakai etnografi gitu, kita bisa pakai nenografi dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi itu khusus mata kuliah kualitatif. Nah, dalam proses saintifik ini itu ada dua mazhab, bukan dua mazhab, dua paradigma gitu. Paradigma yang pertama itu yang positivis gitu. Kalau yang paradigma yang sebelah kiri itu relativis gitu. Kalau yang positivis itu semuanya pasti dimulai dari teori.
contoh misalnya, kalau misalnya saya tanyakan gitu, kenapa Bapak Ibu mengambil S3 di program studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia misalnya. Saya bisa menjelaskan menggunakan teori of plant behavior, bahwa perilaku manusia menurut Icek sama Fishbein itu ditentukan 3 hal. Yang pertama, sepanjang Bapak Ibu itu punya positif attitude terhadap sekolah, attitude. Yang kedua, subjective norm, istri mendukung, tetangga mendukung, kolega mendukung. Dan yang ketiga adalah perceived behavioral control. Bapak Ibu bisa mengontrol misalnya waktu belajarnya, bisa mengontrol kerjanya, sehingga ketika sekolah atau kuliah itu tidak terganggu, maka Bapak Ibu akan mengambil langkah untuk bersekolah atau berkuliah di S3 di doktoral ini. Nah, kalau misalnya saya menggunakan MOA teori misalnya, Motivation Opportunity Ability Theory dari McInnes and Jaworski tahun 1989 di Journal of Marketing, bahwa semua manusia ini menurut teorinya ya, itu akan bertindak kalau mereka itu punya motif. Yang kedua, mereka itu punya opportunity, punya peluang. Yang ketiga, punya ability. Saya yakin Bapak Ibu punya motif masing-masing. Opportunity jelas. Kalau nggak ada peluang, tentu Bapak Ibu tidak akan kuliah. Gitu. Dan yang terakhir adalah ability. Bapak Ibu sudah mendapatkan ujian ya, baik yang tes tulis, TPA maupun yang pakai wawancara, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu memiliki ability yang sesuai dengan standar UNER untuk memasuki program doktoral. MOA teori. Apakah teori ini bisa digunakan di mana-mana? Bisa. Contoh misalnya, kalau misalnya Pak Camat nanti tanya kepada warganya, kita bisa mengidentifikasi pakai MOA tadi. Gitu. Apa motif warga saya ya? Terus ada peluang apa yang bisa mereka punya ya? Dan yang terakhir, kemampuan apa yang mereka bisa punya ya? Untuk berpartisipasi dalam pembangunan, itu sudah bisa menjelaskan. Nah, tinggal kita sebagai pemimpin itu untuk mengidentifikasi nih, kira-kira motifnya apa ini manusia. Saat ini itu ada 87 teori terkait dengan motivasi. Tadi Maslow saya sampaikan, ada Herzberg, internal external motivation, dan seterusnya. Ada favorit saya yang selalu saya sitir itu, cukup menarik memang, dari McClellan 1974, bahwa motif manusia dalam bertindak itu ada 3 hal. Yang pertama, achievement. Manusia itu senang berprestasi, atau manusia itu berharap dihargai karena prestasi. Itu motif achievement. Yang kedua, motif affiliation. Setiap orang itu juga ingin berharap punya teman banyak, affiliation. Atau misalnya membangun jejaring, atau nyari konsumen baru, gitu. Itu bagian dari itu. Dan yang terakhir adalah power. Gitu. Power itu untuk promosi, untuk segala macam yang terkait dengan menambahin power yang saat ini dimiliki. Nah, dari 3 motif ini ada jarang manusia itu memiliki ketiga-tiganya secara imbang gitu ya. Ada yang misalnya untuk kuliah di UNER, ada misalnya seseorang yang mungkin fokusnya ke achievement. Oh, saya ingin berprestasi ini gitu. Tapi sisi yang lain mungkin ada yang ingin power gitu. Nggak ada yang salah, karena menurut teori memang sesuai dengan prediksi teori motivasi versi McClellan, manusia itu bertindak karena 3 hal tadi. Achievement, affiliation, sama power. Nah, dalam menulis disertasi atau dalam menulis paper itu, kita kalau misalnya sudah jelas teorinya, saya mau pakai MOA teori dari McInnes and Jaworski tadi, terus kemudian dari MOA itu saya menggunakan bridge laws-nya, pakai McClellan, itu sebelah kanan Bapak Ibu, kuantitatif. Jadi kita bangun hipotesanya, terus kemudian
kita uji, bisa ujinya pakai survei, ya kita bisa uji pakai data sekunder. Gitu. Nah, data sekunder itu misalnya pegawai di Pemkot itu dilakukan survei tiap 3 bulan misalnya. Nah, terus kemudian menggunakan konsep apa ini? Oh, konsep MOE tadi. Nah, itu bisa dilakukan data panel bahasanya ya. Karena tiap 3 bulan kita bisa melihat fluktuasi dari nilai motivasi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Nilai motivasinya camatnya, kepala dinasnya, RT, RW-nya, kader Surabaya hebatnya, dan sebagainya. Karena nanti dari situ sebenarnya treatment yang bisa kita lakukan untuk masing-masing kader Surabaya hebat atau RT atau RW itu bisa dilihat dari fluktuasi ini. Bapak Ibu yang juga bertugas di Tentara Nasional Indonesia itu juga bisa menggunakan konsep tersebut. Ini saya memberikan ilustrasi yang sangat sederhana saja terkait dengan bagaimana membangkitkan motif masing-masing gitu. Karena manusia akan memiliki motif yang berbeda-beda gitu. Tergantung satuannya juga gitu. Apakah satuan ini dominan di mana achievement, apakah yang satuan ini dominan di affiliation gitu. Kalau dominannya di affiliation sebagai Babinsa cocok gitu. Atau sebagai humas cocok ya, semacam itulah aplikasinya dalam dalam membagi tugas ya, mendistribusikan tugas. Nah, tentunya baik survei atau eksperimen tadi itu bisa kita pilih untuk kuantitatif. Tapi intinya dari yang sebelah kanan ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menulis disertasi, teorinya dulu ditentukan. Sebelah kanan ini untuk kuantitatif. Tapi kalau yang kualitatif itu teori kita sisihkan sejenak, kita lihat faktanya di lapangan. Faktanya di lapangan itu seperti apa? Saya berikan ilustrasi di sebelah sini aja. Disertasinya Bu Fiona ya. Waktu itu ketika kami fokus ke kenapa orang itu nggak nyaman dengan perubahan, khususnya terkait dengan World Class University. Kebetulan waktu itu saya menjadi ketua tim World Class University di UNER tahun 2015-2020. Setiap orang ketemu saya itu nggak nyaman semua gitu, karena kita paksa untuk melakukan publikasi, dasar-dasar tentunya dengan peraturan ya. Nah, disertasinya Mbak Fiona itu adalah mengidentifikasi fakta-fakta yang ada itu, orang itu nggak mau berubah itu karena apa? Apa yang membuat mereka itu nggak nyaman? Oh, ternyata di sini kita cek nih, oh ada fear of losing, ada orang yang memang takut kehilangan legitimasi dirinya, karena selama ini dianggap sebagai dosen yang luar biasa, tapi begitu kita ngomong tentang publikasi tidak ada catatannya. Atau yang kedua, lack of resources, nggak punya dana riset. Gitu. Work overload, ngajarnya banyak, bagaimana saya bisa mengajar, bisa meneliti. Gitu. Terus culture-nya mungkin waktu itu belum siap, dan yang terakhir system and policy. Nah, ini adalah fakta, Bapak Ibu. Terus kita juga lihat konsekuensinya itu. Ada orang yang aktif berpartisipasi dalam proses perubahan itu, ada juga yang pasif ya. Ya udah, kalau kamu pingin WCU, World Class University, saya nggak ikut-ikut, ya. Terserah lah gitu. Nah, itu ada fenomena seperti itu. Nah, di sini saya kembali lagi ke proses ini saintifik itu. Kalau yang sebelah kanan itu teorinya harus jelas, kuantitatif. Kalau yang sebelah kiri kita lihat fakta-fakta. Terus kita inductive grouping, dikelompokkan. Fakta ini, oh ini terkait dengan fear of losing. Oh ini passive participation. Dan oh yang ini terkait dengan active participation dan seterusnya. Dan tujuannya tentu karena ini siklus teori ya, kita sangat menghargai kedua proses ini, baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Tidak ada yang lebih baik. Tergantung research question-nya. Jadi kalau misalnya disertasinya Bapak Ibu itu
pertanyaan risetnya itu adalah, adakah hubungan antara motivasi dengan kinerja pegawai? Kalau ngomong adakah hubungan atau tidak, positifkah hubungan antara motivasi dengan kinerja pegawai, itu pasti kuantitatif. Pasti kuantitatif. Tapi kalau pertanyaannya begini, kenapa pegawai tidak berkinerja dengan optimal? Nah, itu kualitatif itu pasti. Kualitatif itu pertanyaan cuma 3 aja. What, atau why, atau how. What itu misalnya apa yang terjadi di sana. Terus kenapa kok Babinsa dengan karakteristik tertentu atau personality tertentu itu disukai oleh masyarakat, gitu misalnya. Maksudnya dituruti oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Jadi what, why, how itu pertanyaan untuk disertasi atau riset kualitatif. Bapak Ibu, saya skor sebentar, saya ke belakang. Motivation, opportunity, and ada tadi saya nama temannya Mas Willis. Oh iya, garis ini. Motivasi bukan achievement tadi. itu McLaren tadi. Yang pertama motivasi ada. Oh iya, itu ada ruangnya masalah lain, achievement, appreciation, power. Jadi sebenarnya suka Baik. Saya teruskan ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu teori gitu? Teori adalah sekumpulan statement, pernyataan yang systematically related dan bisa diuji secara empiris. Jadi kalau misalnya nggak bisa diuji secara empiris ya bukan teori gitu ya. Bahkan katanya Thomas Kuhn sama John Locke itu mengatakan begini, konsep gitu. Misalnya saya membuat konsep nih, itu bukan teori gitu. Konsep itu harus diuji 1000 kali baru dianggap sebagai teori gitu. Tadi kan ada yang juga menyampaikan bahwa ingin belajar teori. Nanti Bapak Ibu bisa membaca buku saya, kayaknya ada di ruang baca. Itu ngomongin tentang judulnya itu teori strategi, evolusi dan evaluasi. Gitu. Saya jelaskan cukup detail ya.
apa itu teori di bab 2 gitu. Terus di sana ada yang saya quote dari John Locke sama Thomas Kuhn itu, kalau 1000 kali diuji dan itu konsisten, maka itu dianggap sebagai sebuah teori konsep tersebut. Ya. Terus kemudian teori itu untuk apa sih gitu? Untuk memahami secara terstruktur ya fenomena atau menjelaskan fenomena tersebut dengan enak, dengan terstruktur, atau memprediksi. Gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan kalau orang dengan motif tertentu itu cocoknya untuk posisi apa, gitu, dihubungkan dengan misalnya personality. Gitu. Kita pakai misalnya Big Five personality. Ada orang yang memang openness to new experience, ada emotional stability, gitu. Itu membuat kita jadi lebih mudah dalam mengkategorikan SDM yang kita pimpin dalam menempatkan pada posisi yang tepat. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan adalah Bapak Ibu itu kalau mau menulis disertasi atau nulis paper, itu mau di kuadran yang mana? Ini contoh klasik yang selalu saya tekankan untuk mahasiswa S3, khususnya dokter pengembangan sumber daya manusia, Bapak Ibu itu cukup di kuadran 3 saja. Di kuadran 3. Disertasinya itu harus practically useful. Bisa digunakan. Dan yang kedua, incremental saja. Jadi kalau misalnya teori tadi, MOA teori, ditambahi motivasinya miliknya McClellan 1974, terus nanti ditambahi personality, sudah jadi disertasi gitu. Personality-nya bisa pakai Big Five atau Neo Personality gitu, atau misalnya kita bisa pakai Higgins dengan ada orang yang memang teorinya itu regulatory focus teori, bahwa manusia itu dikategorikan dua tipe gitu. Yang pertama adalah tipe promotion, yang kedua adalah tipe prevention gitu. Orang-orang yang kena judi online itu pasti tipenya itu promotion. Jadi gampang digoda gitu. Gampang digoda itu ingin dapat uang cepat, main judi online gitu. Tapi kalau orang prevention tidak gampang digoda dengan itu. Nah, orang prevention itu cocoknya itu untuk jualan asuransi. Amankan harta Anda. Ya, semacam itu. Asuransikan gitu. Ini juga sebenarnya bisa digunakan dalam konteks dakwah misalnya. Dakwahnya itu, atau mungkin tadi kan ada yang dari teologi ya, ngomongin tentang bagaimana mengajak orang beribadah tiap hari Minggu gitu. Kita bisa promosinya lewat apa? Ngomong surga gitu. Itu bisa. Gitu. Tapi kalau orang yang prevention itu kita bisa ngomongnya neraka gitu. Hindarkan diri Anda, keluarga Anda dari neraka. Nah, itu orang pasti bergerak di situ. Itu logika, jadi teorinya gitu. Jadi saya menyampaikan kembali bahwa disertasi atau publikasi yang Bapak Ibu hasilkan nanti di dokter pengembangan sumber daya manusia itu di kuadran ketiga. Saya tidak berharap Bapak Ibu itu jadi pemenang Nobel gitu di kuadran 1 gitu. Tidak lulus, iya karena profesornya minta ini gitu. Enggak begitu. Yang penting Bapak Ibu, karena ini dokter pengembangan dokter multidisiplin ya, kita di kuadran 3 saja. Kalau kuadran 2, misalnya ada yang memang dosen ya, yang tadi ada beberapa dosen, saya persilahkan. Atau misalnya di kuadran 4 pun saya persilahkan. Kuadran 4 itu untuk kualitatif Bapak Ibu. Lebih banyak di sana. Kalau yang kuadran 2 itu kuantitatif juga, tapi nambahi variabel baru gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo, saya persilahkan. Nanti PowerPoint-nya saya share nih, di grup, di chat ini.
di chatnya Zoom, nanti Bapak Ibu bisa membacanya ulang. Soalnya kalau saya share sekarang nanti secara psikis itu dianggap sudah dapat materinya gitu. Jadi tidak fokus nanti. Baik, bagaimana mengevaluasi teori? Nah ini meskipun baru semester 1 terus ngomongin teori, tapi minimal saya menyampaikan teori itu bisa dievaluasi menggunakan 3 hal, sinteks, semantics, sama pragmatics. Strukturnya bagaimana, spesifikasinya bagaimana. Kalau semanticsnya itu bisa diuji nggak, empirical supportnya ada nggak. Misalnya ini, ada teori yang saya tulis di buku saya itu, resource dependence theory, itu bagus sekali. Kalau Bapak Panglima Alit maupun Panglima Rudi itu ngomongin tentang geopolitik, itu sebenarnya resource dependence theory ini bagus ini. Dari Wever and Salansik, 1974. Cuman yang jadi problem itu, susah untuk diuji gitu. Susah untuk diuji karena itu agak relatif ya. Relatif siapa tergantung siapa gitu. Mungkin kelihatannya Singapura itu tergantung pada Indonesia. Tapi sisi yang lain Singapura juga mendapatkan penempatan uang yang cukup banyak juga dari orang Indonesia ya. Nah, ini kan pada aspek apa kita itu ngomongin dependensi, interdependensi satu sama lain, itu agak susah. Tapi teori ini cukup menarik, challenging sekali untuk mengujinya. Gitu. Paling gampang diujinya itu ya lewat eksperimen, gitu misalnya itu bisa. Yang ketiga pragmatik itu bisa richness sama simplicity. Teori itu memang agak, mungkin Bapak Ibu masih ingat teorinya Einstein ya, E sama dengan MC kuadrat. Gitu. Sederhana loh. Nah itu ya teori itu harapannya begitu. Einstein ngomongkan begini kan. Orang yang jenius adalah orang yang bisa mensimplifikasi kompleksitasnya dunia. Gitu. Itu juga bagian dari bagaimana kita sebagai ilmuwan atau misalnya nanti kalau sudah doktor Saiful. Gitu. Nah kalau menjelaskan sesuatu itu meskipun kompleks tapi bisa dijelaskan dengan sederhana. Oh ini anak jenius ini. Pasti dokter lulusan program pengembangan sumber daya manusia UNER ini gitu. Amin, gitu loh Mas. Kok jadi serius semua ini sekarang ini Pak. Oke, terus kita juga harus memahami ada pembedaan fundamental ya terkait dengan filosofi ya. Ada ontologi gitu, asumsi terkait dengan dunia ini gitu. Terus kemudian epistemologi gitu, bagaimana kita bisa mengetahui realita tersebut gitu. Karena ini yang nantinya 2 hal ini, ontologi sama epistemologi itu akan menentukan pertanyaan dari riset kita gitu. Yang juga nantinya akan menentukan yang ketiga, apa itu metodologi. Nah, Bapak Ibu di sini saya coba cuplik apa itu bedanya. Tadi saya bilang positivism sama relativism atau functionalism atau interpretivism. Gitu. Kalau kuantitatif itu tujuannya hanya testing and refinement, gitu. Menguji teori yang sudah ada atau membuat teori yang sudah ada itu jadi lebih baik. Menambahkan 3 motivasi dari McClellan itu sudah nambah bagian dari refinement. Tapi kalau kualitatif itu memang memahami fenomena yang ada. Gitu. Misalnya yang lagi rame gitu. Tagar kabur aja dulu atau One Piece. Gitu. Ada apa itu? Gitu. Terus kita tulis, nah itu bagian dari memahami sebuah fenomena. Data analysis kalau kuantitatif itu kita bisa niru dari apa yang sudah ada. Tapi kalau yang kualitatif itu unik gitu. Kita masih ingat bagaimana perang Aceh, Snoek Horgrons, profesor dari Amsterdam yang bisa membantu pemerintah Belanda waktu itu untuk menangkap
pejuang kita gitu menggunakan etnografi kualitatif itu, kualitatif. Jadi kalau misalnya kita melakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Profesor Snook Horgrove saat ini belum tentu akan menghasilkan hal yang sama. Kalau kuantitatif mainly use existing theory, kalau kualitatif develop new theory. Ontologinya objektif. Kita itu hanya external observer, kita tidak bisa intervensi. Jadi data itu ya udah datanya seperti itu. Gitu. Tapi kalau kualitatif itu kita sebagai internal observer kita bertanya dan kita mentranslate-nya, mentransformasinya itu dalam pikiran kita itu diperbolehkan. Kalau epistemologi tadi sudah saya bilang positivism pasti ada hubungan sebab akibat. Kalau relativism itu ngomongin tentang apakah hal tersebut itu bisa menjelaskan fenomena yang ada. Dan yang terakhir adalah metodologi. Tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya kuantitatif itu sangat sederhana, Bapak Ibu. Uji statistik itu hanya 3 hal yang dilakukan. Dari tadi saya selalu ngomong 3. Yang pertama adalah uji hubungan, relasi. Pakai apa? Korelasi, regresi. Kita bisa pakai PLS, SEM, terus kemudian M+, itu relasional semua. Kausal. Causal interference, ada hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah perbedaan. Kalau perbedaan itu bisa pakai t-test, ANOVA, Markova. Itu yang terakhir adalah frekuensi. Frekuensi bisa pakai chi-square. Jadi kuantitatif itu sederhana gitu. Sederhana. Memang nanti kalau dilakoni juga agak ribet ya, tapi minimal saya mencoba menyederhanakan ternyata kuantitatif itu cuma 3 itu. Uji beda, uji frekuensi, sama uji hubungan. Yang terakhir kualitatif untuk metodenya multi modes of data, bisa pakai suara, bisa pakai video, bisa pakai data sekunder dan seterusnya. Sepanjang itu memperkuat argumentasi kita. Kalau saya jelaskan begini, mungkin agak kehilangan ini ya. Saya akan ngomong begini aja, yang lebih gampang. Contoh-contohnya aja lah. Contoh-contohnya aja. Saya contohkan yang tadi miliknya Mbak Fiona, atau ini ya, case study yang saya buat, publish di top tier journal, tentang bagaimana tekanan dari stakeholder kepada Indonesian Universities, pada PT Indonesia, untuk mencapai status world class. Terus saya menggunakan, setelah saya wawancara ya, di sini kualitatif metode, kita itu melakukan studi 44 bulan. Nah, ini bukan bagian dari disertasi ini sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya nanti masuk dalam disertasinya Pak Farudin. Awalnya itu saya sudah mulai sejak awal tahun 2015. Terus kemudian Pak Farudin saya libatkan jadi bagian dari disertasinya Pak Farudin. Itu 44 bulan. Terus data sources-nya itu kita interview 75 informan. Ada yang dari dirjen, ada yang direktur, ada yang rektor, dan seterusnya. Terus modelnya seperti ini, ternyata pressure-nya itu diakibatkan oleh internal stakeholder maupun external stakeholder. Terus kita buatkan gambar yang paling bawah itu kotak-kotak itu. Ada market pressure, ada tekanan dari pasar, dan yang kedua institutional pressure, tekanan dari pemerintah. Nah, dari situ terlihat bahwa kalau misalnya tekanan dari internalnya itu tinggi, itu yang kotak-kotak ada item-itemnya, itu internal stakeholder pressure, itu lebih tinggi daripada yang eksternal, rankingnya itu jadi lebih tinggi. Jadi saya lihat itu kenapa kok UI, UGM waktu itu ya, ini dalam konteks tahun 2019, 2020, kenapa kok UI, UGM sama ITB itu kok cepat
apa ya, cepat naiknya itu karena di internal mereka itu rame terus gitu. Rame itu maksudnya mengharap agar ada perubahan yang cukup signifikan di ITB atau IOGM. Terus saya cek lagi ternyata ya tekanan dari para menteri yang berasal dari perguruan tinggi tersebut. Benar. Misalnya kalau UI itu punya Bu Sri Mulyani, waktu itu ada Pak Bambang Brojo, macam-macam lah, ada menteri-menteri dari UI nekan. Di UGM juga begitu, Pak Pratik, Pak Basuki itu nekan, nekan rektorat, nekan para dosen bahwa kita itu bisa. Gitu. ITB juga sama, dan itu yang membuat mereka jadi sangat akselerasinya waktu itu cukup bagus hingga tahun 2019. Kalau ini tadi sudah saya sampaikan berita publikasinya Mbak Fiona. Terus ada juga ini yang saya sarankan Bapak Ibu untuk mencuri start. Kemarin itu kan Pak Panglima itu disampaikan sama Bapak Wadri Tiga itu Prof. Juju. Bukan hanya tepat waktu, tapi cepat waktu. Nah, kita curi startnya bagaimana? Begini, curi startnya. Mulai semester pertama ini, kalau bisa Bapak Ibu itu mulai membuat SLR, Systematic Literature Review. Karena Systematic Literature Review itu tidak perlu turun ke lapangan, cukup menggunakan database kita saja. Terus kemudian kita bisa membuat paper. Kalau misalnya semester pertama itu sudah bisa jadi paper, itu akan jauh lebih bagus. Ya. Saya berikan ilustrasi. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat video terkait dengan systematic literature review ini. Saya share habis ini. Systematic Literature Review Pasca Sarjana UNER. Ini Bu Elis yang memberikan workshop pertama waktu itu tahun 2021. Saya minta Bu Elis untuk sharing kepada mahasiswa. Cari partisipan lagi itu. Nah, kalau ini sebenarnya kamu lagi apa, Mas? Udah coba ini itu, tapi dagangan gak laris. Promo di sosmed aja. Mudah-mudahan saya akan mengawali dulu dengan apa sih sebenarnya systematic literature review dan ini bagus lah. Kita bicara menyediakan literatur yang tersedia pada sebuah. Beliau ini dosen UIM, sekarang wakil dekan. Dekan apa ya, mungkin Bu yang lebih paham, Bu Elizabeth. Kebetulan beliau bimbingan saya, disertasinya itu pakai serial paper bersama Mbak Fiona, Bu Fiona, Bu Zui, gitu, Pak Farudin, gitu, Pak Sabar. Gitu. Beliau nulis disertasi itu hasilnya 4 paper lah, serial papernya. Tapi ya karena ini dosen jadi ya oke lah, saya silakan aja. Tapi Bapak Ibu bisa melihat video ini di YouTube. Nanti kalau misalnya tidak bisa tidur, bisa lihat ini sebentar gitu. Tambah bisa tidur. Bisa nggak tambah tidur. Terus yang kedua, ini saya ilustrasikan aja. Saya ilustrasikan bagaimana cara menggunakan SLR ya, yang sangat sederhana ya. Tadi itu ada yang ngomongin tentang innovative work behavior ya. Innovative work behavior. Saya ketik innovative work behavior. Terus kita cek di sini. Berapa sih paper? Bapak Ibu kan bisa akses Scopus ya di rumah masing-masing.
Karena ini juga cukup mahal yang kita langgan ini, kurang lebih sekitar 1,6 miliar ya seingat saya. Jadi mohon mahasiswa S3 bisa menggunakannya. Terus kemudian misalnya ini kan terlalu banyak nih, ada 12.000 gitu. Dari 12.000 itu misalnya saya ketik public organization gitu. Hanya 2.000. Mulai turun kan ya. Tadi kan ada yang ngomong innovative work behavior di saya nggak tahu di organisasi swasta atau di mana gitu. Terus kemudian kita bisa cek lagi di sini apa konteks yang paling tepat untuk itu. Misalnya saya mau fokus innovative work behavior pada public organization yang fokusnya terkait dengan budaya organisasi misalnya. Di sini cuman 46 paper. Nah, dari 46 paper ini Bapak Ibu tinggal baca satu-satu. Nanti dibuatkan namanya siapa, judulnya apa, terus variabelnya apa saja, metodenya pakai kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Sehingga nanti ini akan menjadi paper systematic literature review yang tadi saya sampaikan. Saya berikan ilustrasi misalnya yang dikerjakan sama Bu Elis tadi. Supriharyanti Elizabeth. Saya hafal karena bimbingan saya ya. Ini ada yang publish di MRR ini, Management Research Review. Ini paper yang tadi dari disertasinya, Systematic Literature Review itu. Citasinya sudah 46, padahal belum 2 tahun sebenarnya. Citasinya. Untuk bidang sosial itu jarang sekali yang seperti itu. Ini bagus. Terus saya tunjukkan papernya ya. Jadi balik lagi karena misalnya ini ada yang saya pingin lihat, misalnya yang tadi saya share itu adalah ini. Misalnya ya. Gen Z and leadership and public organization misalnya. Ada berapa ini? Kan tentara cuma, enggak banyak, cuma 1. Kalau kayak gini terlalu spesifik, kita ganti yang agak agak luas gitu. Misalnya tadi kan ada yang ngomong tentang leadership dengan public organization. Ini banyak leadership and public organization gitu. Ada 17.000. Kita tinggal scopingnya di sini nih, keywordnya. Kita mau fokus ke mana? Female leadership misalnya. Kita bisa ketik di sini. Female leadership. Nah, 2.630. Tinggal kecek lagi di keywordnya. Seperti ini. Saya mau fokus ke yang paling rendah aja ya. Power psychology. Jadi apakah female leadership itu memiliki power gitu, misalnya. Ternyata hanya 67 paper. Ya udah, ini bagus ini. Nah, kalau mau dikurangi sedikit sebenarnya kita bisa
ngurangin dari sisi tahunnya aja gitu. Tahunnya misalnya saya hanya ngambil yang 10 tahun terakhir gitu misalnya. Itu juga bisa. Jadi lebih lebih spesifik lagi. Coba saya tampilkan papernya Bu Elis tadi ya. Nah ini. Kita bisa lihat sejarahnya ini. Diterima papernya itu 19 Januari. Baru accepted 2 Februari. Berarti butuh setahun ini ada di situ. Tapi sebenarnya bisa lebih panjang dari situ. Nanti saya ceritakan. Oke. Nah, ini jurnal-jurnal yang publish terkait dengan OCC. Terus kemudian ini model yang kita bangun dari literatur review itu, bahwa perubahan itu terjadi pada level individu hingga level organisasi. Kemudian ini adalah yang tadi gambarannya ini. Nah, dengan melakukan SLR ini, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu itu jadi tahu nanti disertasi saya itu mengisi yang sebelah mana. Gitu. Karena kadang itu kalau misalnya ujian disertasi ya, baik yang terbuka atau tertutup itu, ketika ditanya mahasiswanya, Bapak Ibu, Bapak atau Ibu, disertasi ini sebenarnya berkontribusi secara teori pada bidang apa, gitu, pada teori apa gitu, tak bisa jawab biasanya. Nah, dengan melakukan SLR ini Bapak Ibu bisa, oh iya saya akan berkontribusi pada teori ini, saya fokusnya ke yang antecedent pada level individu gitu. Antecedennya bukan pada level organisasi, terus moderatornya begini begitu dan seterusnya. Itu akan memudahkan Bapak Ibu dalam mapping ya terkait dengan apa yang sudah terjadi atau studi apa yang sudah ada gitu. Nah, saya bandingkan juga dengan bimbingan saya yang satu lagi ini sama Mbak Ida Ayu. Nah, ini yang Mbak Ida Ayu. Itu juga sama SLR. Ini diterima 25 Mei 2023, diterima Oktober sama jurnalnya. Cuma 5 bulan. Ini mungkin amalannya banyak ya, jadi cepat gitu. Nanti saya ceritakan perbandingannya. Nah, ini jadi dia nyari tentang bagaimana kata kuncinya gitu. Strategi renewal or strategic renewal dan seterusnya. Terus dia juga menggunakan Web of Science. Ini database juga yang kita langgan. Terus combine ada 66 duplikasi dan seterusnya. Detailnya ada di sini. Nanti saya share di chat. Terus kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini gambarannya. Gambarannya dari SLR yang Mbak Ida Ayu lakukan. Dan ini menjadi bagian dari bab 2 disertasinya. Sehingga yang bersangkutan tahu bahwa posisi saya itu agak berbeda dengan 4I, tapi pada yang sama juga ada yang sama nih. Gitu. Dari Crossan dan kawan-kawan ini. Nah,
kenapa saya sarankan apa ya curi stat itu dengan SLR, karena kadang itu kita itu tidak bisa memprediksi ya. Paper kita itu akan seberapa panjang perjalanannya. Tugas saya di sini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, cuman menyampaikan fakta apa yang terjadi gitu ya. Jadi begitu pulang dari kelas ini nggak usah stres dulu gitu, enggak ini. Mending saya ngomong apa adanya, terus kemudian Bapak Ibu sudah mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Gitu. Misalnya ini papernya Bu Elis. Diskusi dengan saya itu awal Juni 2020 lah. Gitu. Kemudian papernya itu baru dikirim ke saya itu 8 Desember jam 5 pagi, 5.19. Terus saya jawab 7.24. Kayaknya 5.19 saya masih lari pagi. Kemudian jam 7.24 saya kembalikan, saya jawab langsung pada hari yang sama. Terus dijawab lagi sama Bu Elis 17 Desember. Terus saya jawab tanggal 21 Desember, mungkin saya sibuk sana sini. Terus kemudian dikirim lagi 7 Januari, agak panjang ini karena ada Natal sama Tahun Baruan Bu Elis. Terus saya jawab 7 Januari, terus dikirimkan lagi 17 Januari, langsung saya proofread, saya kirim, langsung di reject sama jurnal, terus kita revisi, terus dapat komen reviewer 7 Mei 2021, terus kita submit 6 Juli 2021 jawabannya, terus diterima 2 Februari. Butuh 20 bulan dari diskusi awal sampai diterima. Nah, sekarang Mbak Ida Ayu ini, diskusi awal lupa saya tahun 2022 pokoknya. Terus papernya dikirimkan ke saya 17 April, saya jawab 17 April. Ini zaman di Lemhanas ini bareng Pak Pangdam. Mungkin saking pusingnya dengan materi saya jawab nge-review paper aja lah gitu. Terus kemudian dikirim lagi sama Mbak Ida Ayu 4 Mei, saya jawab 8 Mei. Berarti ini banyak tugas kelompok ini. KKA, dan seterusnya lah gitu. Terus dikirim lagi 18 Mei, saya proofread, saya submit itu 25 Mei, dapat komen 9 September, terus kita kirim lagi, diterima 10 Oktober. Nah, kelihatannya enak ini, cuman 5 bulan terus papernya publish. Tapi memang dia self learner ya, Mbak Ida itu sangat bagus lah menurut saya. Ada satu lagi cerita yang ingin saya sampaikan. Yang papernya Bu Elis ini. Ini terbit juga di top tier ya, Bapak Ibu ya. Top tier, alhamdulillah, senang gitu. Tapi kalau ada yang tahu perjalanannya, ini ditolak di 12 jurnal. 12 jurnal selama 2 tahun ya. Ditolak sana, tolak sini. Terus akhirnya baru dapat tempat itu di jurnal ini, Leadership and Organizational Development Journal. Kita kirim 15 Juli 2022, baru diterima 2024. Gitu. Ya, balik lagi, ini saya menyampaikan apa adanya, dan yang kedua memang prinsip saya harus publish di tempat yang terhormat, bermartabat. Gitu. Saya tidak mau yang cepat-cepat nanti malah ngerusak reputasi kampus atau ngerusak reputasi pribadi. Gitu. Jadi saya sangat menjaga masalah itu. Gitu. Itu konsekuensinya ya memang harus sabar, tekun, dan seterusnya. Nah,
bagaimana dengan Bapak Ibu tadi, Juristat tadi. Juristat itu, SLR itu cara paling gampang untuk kita sudah punya draft paper pada semester pertama gitu. Tentu saya yakin Bapak Ibu juga punya tim tim diskusi apalah gitu. Nanti Bapak Ibu akan diberi mentoring ya, sama coaching ya, sama Prof. Hendi ya sebagai KPS. Nanti di-assign siapa jadi mentoring. Saya nggak tahu, Mas Saiful itu mulai semester berapa, Mas? Mentoring atau coachingnya, Mas? Mulai semester 2. Oh, semester 2. Kalau mulai semester 1 nggak ada ya, Mas? Ya? Belum, Bro. Oh, oke. Nah, kalau semester 1 langsung bisa personal saja. Dan sebenarnya kami siap untuk membantu Bapak Ibu untuk warming up ya. Warming up, kondisinya seperti ini dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks tadi materi yang saya sampaikan dalam yang pertama tadi, ini kuadran yang mana ini? Kuadran pertama atau kuadran kedua? Itu sebenarnya kuadran yang bukan kuadran ya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebenarnya sebelah kiri ya, Bapak Ibu ya. Karena kita melakukan systematic literature review secara kualitatif ya. Jadi kita nggak melibatkan angka, kita hanya melakukan refleksi dari paper-paper yang sudah ada, terus kemudian kita tulis ulang dalam paper yang menjadi summary dari apa yang sudah terjadi. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan secara kuantitatif, namanya meta-analisis namanya. Jadi ada data-data statistik yang kita bisa masukkan di sana. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Ini saya kirimkan di chat ya materinya. Sebelum saya teruskan sedikit, saya khawatir kalau terlalu banyak nanti malah nggak bisa tidur mikirin 20 bulan ya. Bahaya gitu. Enggak, insya Allah yang sekarang ini jauh lebih tertata ya Bapak Ibu ya, dibandingkan waktu itu saya lebih banyak melakukan eksperimen ya. Eksperimen itu maksudnya tidak ada pola yang sangat standar gitu. Tapi kalau yang sekarang di pasca sarjana ini sudah ada mentoring, ada coaching dan lain-lain, itu sebenarnya best practices yang saya dapat bersama grup riset saya, bersama Pak Farudin, Mbak Fiona, Mbak Zui dan seterusnya sehingga bisa seperti sekarang, jadi lebih enak. Mas Saiful, ada yang mau ditanyakan Mas Saiful? Izin bertanya Prof, kalau misalkan kita sudah buat SLR, terus kan belum dapat promotor nih, sedangkan saat lulus itu kan harus dapat promotor, itu bagaimana? Kalau kayak gitu, akan bisa ngajukan ke KPS ya. Saya ingin pembimbing akademiknya ini, itu nggak apa-apa sejak awal. Jadi yang bersangkutan beliaunya juga bisa memberikan guidance ya untuk penulisan itu, Mas. Meskipun di luar jadwalnya prodi ya, kan harus semester 2 tadi. Gitu. Tidak harus lah gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya saya ingin memulai dari awal dan seterusnya, why not, tidak masalah.
gitu Mas. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya saya ingin dapat workshop dong terkait dengan SLR, ajukan ke KPS. Workshop yang tadi yang dilakukan oleh Bu Elis itu, nanti mengajukannya ke KPS akan dilakukan oleh unit publikasi Mas. Ketuanya itu Bu Fiona. Jadi Bu Fiona itu wajib, karena sudah saya anggarkan, tiap semester itu harusnya tiap bulan itu ada workshopnya ya. Bisa workshop kualitatif, bisa workshop analisis kuantitatif gitu, boleh. Misalnya saya ingin bersama teman-teman belajar tentang multi level, nah itu ajukan aja, nanti akan diselenggarakan. Nggak apa-apa. Baik Prof, terima kasih atas pencerahannya. Jadi Bapak Ibu punya hak meminta workshop ya, workshop di luar kuliah ya. Untuk misalnya saya punya bimbingan dari Spanyol itu Juan Isela, itu bagus terkait dengan cara dia melakukan SLR untuk TTO, Technology Transfer Office, atau USO, University Spin-off, bagi usaha-usaha yang dimiliki oleh universitas, dan metodenya itu cukup menarik yang dia lakukan. Nanti si Juan boleh memberi workshop gitu. Kalau enggak, ini saya enggak tahu ya, tiap Rebo, tiap Kamis itu di grup riset saya itu ada pertemuan di RKI 1 itu. Mereka saling sharing risetnya gitu, progresnya dan seterusnya. Kadang saya juga gabung untuk memberikan komen dan seterusnya. Silakan juga hadir untuk melihat, oh seperti ini tuh disertasi. Kayaknya minggu depan itu ada 2 bimbingan saya ujian terbuka itu, si Mas Ian, Firstian, sama Mas Faiz ya. Yang Mas Faiz itu disertasinya terkait dengan distrust repair, ketidakpercayaan publik pada lembaga amil zakat, dan bagaimana repairnya ya, bagaimana memulihkan kepercayaan publiknya. Itu saya bimbing bersama teman saya dari University of London, SOAS University of London, yang memang beliau fokusnya di distrust repair. Dan yang kedua, Mas Ian itu fokusnya ke smart city ya. Itu terkait dengan data-data kesiapan kepala dinas hingga level lurah di Surabaya terkait dengan pelaksanaan smart city. Jadi nanti Bu staf ahli sama para camat mungkin bisa ngelihat, karena ujian terbuka itu kan namanya terbuka ya, boleh datang ya, boleh lihat dan seterusnya. Oh seperti ini tuh disertasinya. Kalau misalnya sudah, juga saya sarankan Bapak Ibu nanti fotokopi disertasi yang ada di ruang baca. Nanti tanya aja sama siapa petugas, mana disertasi yang dapat nilai A atau yang dapat cum laude. Nanti Bapak Ibu bisa copy terus melihat, oh begini tuh disertasi itu, sehingga Bapak Ibu punya bayangan tes atau apa itu, bukan tes ya, disertasi yang seperti apa sih yang ada di pengembangan sumber daya manusia ini. Ada yang sudah pernah ke ruang baca mungkin? Belum. Nanti kalau ke kampus lagi gitu, bisa datang ke ruang baca, nanti lihat disertasi mungkin dalam 2-3 tahun terakhir. Oh seperti ini tuh, oh seperti itu tuh. Itu akan jauh lebih bagus. Misalnya yang dari Pemkot Surabaya bisa lihat disertasinya Pak Wali Kota, oh seperti apa ini gitu. Atau mungkin yang dari bank itu bisa lihat disertasinya Pak Busrul Iman, mantan Dirut Bank Jatim, oh seperti ini. Beliau itu membahas tentang politik dalam organisasi pada BUMD. Itu juga cukup menarik.
Menarik banget. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan? Kayaknya sudah pusing. Baik, Bapak Ibu, saya rasa saya juga harus menyadari Bapak Ibu begitu diem, oh berarti baik Bapak Ibu, bila mana ada yang kurang, saya mohon maaf Bapak Ibu, dan tentunya saya sangat terbuka kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kesulitan atau nanti ada usul workshop dan lain-lain, bisa langsung dengan KPS atau lewat ketua kelas Mas Saiful agar bisa diorganize, ngelihat topik-topik disertasi itu, atau misalnya besok itu jam 8 apa jam 9 itu ada 3 orang latihan. Yang satu maju ujian proposal, Mbak Imelda Sitinjak, terus yang 2 itu mau ujian terbuka di RKI 1 itu jam 9. Kalau mau lihat juga monggo. Lihat latihannya, sambil diskusi di grup riset yang saya pimpin. Oke, sekali lagi matur nuwun Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, satu hal Prof. Waalaikumsalam. Jangan buka dulu Prof, bentar. Monggo. Monggo, Pak. Ini mungkin satu dan satu-satunya yang menanggapi mungkin Prof. Karena siap. Profesor menyampaikannya santai, rileks. Kita yang nerimanya rodok-rodok gimana begitu. Jadi siap. kalau diamnya kita ini ada 2 alternatif. Yang pertama paham, yang kedua nggak paham begitu. Saya saran aja Prof, mungkin bertanya juga sifatnya. Kita kan mungkin sebagian udah lama ya tidak doing research, itu mungkin ada yang S2-nya sudah belasan tahun yang lalu seperti saya. Lemhanas juga mungkin berapa tahun lalu dengan profesor juga. Kalau kita tempo hari di Lemhanas itu di awal-awal kita sudah ditentukan siapa tutor kita, mentor kita siapa begitu, Prof. Saya lihat SLR dan proses seperti ini sebaiknya di awal-awal kita itu sudah ditentukan siapa yang menjadi profesor atau dosen pembimbing kita. Karena hal-hal seperti yang profesor jelaskan ini lebih enak kita langsung dengan mentor kita langsung atau pembimbing kita bisa diskus banyak hal. Kemudian SLR juga saya lihat maju mundur, naik turun seperti takah waktu kita Lemhanas itu kan, Prof. Di awal-awal kita Lemhanas itu ditentukan Prof Badri mungkin mentornya profesor siapa, saya waktu itu profesor siapa. Jadi kan kita bolak-balik menyusun itu dari awal sudah berjalan private begitu, Prof. Nah, ini yang menentukan profesor atau dosen pembimbingnya dari kampus atau kita menentukan sendiri. Kalau bisa saran kami segera saja supaya proses komunikasi antara kita dengan pembimbing itu bisa segera kita lakukan begitu, Prof. Terima kasih atas sarannya, Bapak Pangdam. Nanti kan ada dua cara yang tadi yang saya sampaikan, secara informal bisa langsung kontak yang bersangkutan, maksudnya beliaunya yang mungkin cocok gitu. Terus yang kedua juga menyampaikannya ke KPS bahwa saya ingin dengan beliau gitu misalnya, dengan jadi kita pilih sendiri, Prof ya. Boleh. Bukan seperti waktu Lemhanas kemarin kita langsung ditentukan. Saya dengan profesor siapa, Prof Badri dengan profesor siapa, enggak ya? Enggak. Boleh memilih. Boleh memilih karena itu memang haknya mahasiswa ya. Haknya mahasiswa. Oke, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih. Nanti Mas Saiful mungkin lebih bagus dikirimkan formnya, Mas. Mungkin secara privat ya ke masing-masing siapa, mungkin setelah seminggu ketika semua sudah mengajar berinteraksi, kan ada yang cocok nggak cocok dan seterusnya, itu
penting Mas. Setelah seminggu mungkin hari Senin mulai dikirimkan formnya Mas kepada masing-masing mahasiswa agar mulai mulai siap-siap lah Mas untuk ini juga bisa menjadi teman diskusi ya, sekaligus memberikan guidance ke depannya seperti apa gitu. Gitu ya Mas Saiful ya. Iya, nanti saya akan buat diplomanya. Ya, nanti juga jangan lupa konsul sama Prof. Endi sebagai KPS, karena beliau yang memang saya sampaikan ke beliau begini, saya memang pengelolanya Pascasarjana, tapi kalau otoritas mengelola prodi ada di beliau, meskipun beliau juga diskusinya dengan saya, tapi saya juga harus mengempower para KPS untuk bisa mengambil keputusan. Ya, mungkin itu nggih. Ada yang lain mungkin, monggo. Sebelum saya tutup. Mohon maaf, Prof. Badri. Iya, silakan. Mrs. Khola. Kapan Prof. Badri dibebaskan? Saya mau ketemu sama Prof. Badri. Gimana? Mohon maaf, Prof. Badri, I want to meet you. So, when you will be in Pascasarjana? Maybe on Saturday, I think, because right now I'm in Jakarta up to Friday, and then Saturday I have class for Master of Management. Maybe we can meet around 9:30 in my office. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, rasa cukup nih Bapak Ibu nih. Ya, tetap semangat lah. Setelah kuliah ini jadi semuanya serius ini. Tetap semangat. Insya Allah lah. Saya mending menyampaikan realitanya dari awal sehingga Bapak Ibu sudah oke, saya bisa lah. Kalau kayak gini semuanya mudah. Kuantitatif cuma pakai 3 alat analisis, korelasi, terus kemudian uji beda sama frekuensi gitu aja, udah selesai, lulus lah gitu. Lulus insya Allah lah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Selamat malam, salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih Prof. Ini sami-sami Pak Panglima. Itu Bang Alit yang di